Nama Kartosuwiryo mulai dikenal luas di kalangan aktivis Islam pada awal tahun 1930-an. Setelah lama menjadi murid sekaligus sekretaris pribadi HOS Cokro Aminoto, ia menyerap pemikiran politik Islam yang kuat tentang bagaimana Islam bisa menjadi dasar moral dan hukum dalam pemerintahan. Namun setelah wafatnya Cokro Aminoto tahun 1934, Sarekat Islam terpecah. Sebagian pengikutnya mulai membuka diri terhadap gagasan nasionalisme sekuler, sementara sebagian lain tetap bersikeras bahwa Islam tidak boleh dipisahkan dari politik. Di antara kelompok terakhir inilah, Kartosuwiryo berdiri paling depan, dari Sarekat Islam ke PSII. Pada masa itu, Sarekat Islam berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, partai politik bercorak, Islam yang menentang kolonialisme Belanda melalui jalur politik dan dakwah. Kartosuwiryo menjadi salah satu tokoh muda yang paling bersemangat. Ia tidak hanya aktif berpidato, tapi juga menulis artikel-artikel tajam di media Islam seperti Fajar Asia dan Al-Lisanul Arabi. Dalam tulisan-tulisannya ia menyerukan agar umat Islam bersatu di bawah hukum Allah, bukan hukum penjajah. Bagi Kartosuwiryo, politik tidak boleh netral dari agama. Negara, katanya, hanyalah alat, dan alat itu harus tunduk kepada syariat. Pemikiran ini perlahan berkembang menjadi ide tentang negara Islam Indonesia, idealisme yang berbenturan. Namun gagasan Kartosuwiryo tidak selalu diterima dengan mudah. Banyak tokoh PSIL yang lebih pragmatis seperti Agus Salim, Haji Agus Suhud, dan Wondo Amiseno berpendapat bahwa perjuangan melawan Belanda harus lebih dulu fokus pada kemerdekaan. Persoalan dasar negara bisa dibicarakan kemudian. Baginya, kemerdekaan tanpa Islam hanyalah kehampaan. Ia menulis dalam salah satu pidatonya, "Apalah arti merdeka bila hukum Allah masih diganti dengan hukum manusia?" Perbedaan pandangan itu membuat Kartosuwiryo kerap berselisih dengan pimpinan partai. Namun karena pengaruhnya di kalangan pemuda Islam begitu besar, PSI tetap mempertahankan posisinya. Kartosuwiryo bahkan sempat diangkat menjadi komisaris PSI untuk Jawa Barat dan mulai melakukan dakwah di daerah-daerah pedalaman seperti Garut, Tasikmalaya, dan Malangbong. Dakwah dan jaringan di Tanah Pasundan. Ketika banyak tokoh politik berjuang di kota besar seperti Batavia dan Bandung, Kartosuwiryo justru memilih pedalaman. Ia percaya bahwa kekuatan Islam sejati ada di desa-desa, di kalangan santri, petani, dan para kiai. Di Garut dan Malangbong, ia membangun jaringan dengan pesantren-pesantren besar dan tokoh ulama lokal. Ia temin dengan putri dari keluarga kiai setempat yang memperkuat posisinya di kalangan ulama. Kartosuwiryo kemudian membuka madrasah dan mengajar agama. Tapi di sela-sela pengajian, ia juga menyelipkan pesan politik tentang perlunya umat Islam bersiap memimpin negeri sendiri. Pelan-pelan pengaruhnya tumbuh. Adalah dikenal bukan hanya sebagai guru agama, tapi juga pemimpin yang punya visi besar. Para muridnya mulai menyebutnya imam, dan ia tidak menolak sebutan itu. Pandangan politik Kartosuwiryo. Dalam pandangan Kartosuwiryo, penjajahan Belanda bukan sekadar kekuasaan asing, tapi juga ancaman terhadap iman. Belanda membawa hukum barat, ekonomi kapitalis, dan gaya hidup yang dianggapnya bertentangan dengan Islam. Karena itu, melawan Belanda bukan hanya perjuangan politik, tapi juga jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Ia bala berkompromi, menolak tunduk pada sistem parlementer, dan menolak demokrasi ala barat. Bagi Kartosuwiryo, bentuk pemerintahan yang ideal adalah imamah, di mana seorang pemimpin atau imam memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran ini kian mengeras seiring waktu. Ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada awal 1942, Kartosuwiryo melihat bahwa kekuasaan kolonial bisa berubah, tapi umat Islam tetap belum merdeka secara ruhani. Awal bibit militansi menjelang kedatangan Jepang. Banyak tokoh Islam yang ditangkap atau dibatasi geraknya oleh Belanda. PSIL pun kian melemah, tapi Kartosuwiryo tetap aktif berdakwah dari kampung ke kampung. Ia membentuk kelompok pengajian yang terorganisasi, sebagian bersifat semi-militer. Kelompok ini semula disebut Laskar Hizbullah Lokal, terdiri dari pemuda-pemuda santri yang berlatih bela diri dan taktik perang dasar. Bagi Kartosuwiryo, mendidik umat berarti juga mempersiapkan mereka untuk berjihad, jalan menuju pemberontakan. Ketika Jepang akhirnya masuk dan menguasai Hindia Belanda tahun 1942, banyak tokoh pergerakan ditahan, tapi justru Kartosuwiryo mendapat ruang gerak lebih luas. Jepang memanfaatkan kelompok Islam untuk mendukung militernya. Bagi Kartosuwiryo, inilah peluang untuk memperkuat jaringan santri bersenjata. Ia mulai berpikir jauh ke depan. Jika Indonesia nanti merdeka, maka harus berdiri negara Islam Indonesia.
bukan republik sekuler seperti yang dirancang kaum nasionalis. Disinilah titik balik pemikirannya. Kartosuwiryo yang dulu aktivis politik, kini mulai menjadi pemimpin gerakan ideologis. Disinilah titik balik pemikirannya. Kartosuwiryo yang dulu aktivis politik, kini mulai menjadi pemimpin gerakan ideologis yang menyiapkan kader, membangun markas dan membentuk disiplin ala militer di kalangan santrinya. Kelak, semua itu akan menjadi fondasi bagi berdirinya Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, DITII. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kartosuwiryo telah menemukan arah perjuangannya. Bukan lagi melawan penjajah untuk bangsa, tetapi berjuang menegakkan Islam sebagai sistem negara. Ketika Jepang datang membawa bayangan baru kekuasaan, benih-benih militansi Islam yang ia tanam di tanah Pasundan mulai tumbuh kuat. Pada episode berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana masa pendudukan Jepang menjadi masa pembentukan kekuatan laskar-laskar Islam, cikal bakal pasukan yang kelak menggetarkan Republik Muda, Hizbullah, Sabilillah, dan Tentara Islam Indonesia.